Lihat ketegasannya Pak Jokowi dalam memimpin negara. Saksi. Tahu tidak siapa Presiden Indonesia yang memulai perang dengan negara-negara Barat dan Amerika Serikat? Ya, beliau adalah Soekarno. Setelah Bung Karno dikudeta, selama puluhan tahun tidak ada pemimpin Indonesia yang berani menolak permintaan Amerika dan Barat. Apa yang Barat dan Amerika inginkan dari Indonesia? Pemimpin-pemimpin kita tidak pernah menolaknya. Namun setelah kemunculan Presiden Jokowi, beliau langsung mengatakan tidak kepada Barat. Dulu banyak yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi itu lembek, tidak bisa tegas, karena bukan dari kalangan militer. Tapi kalau dibandingkan dengan pemimpin yang berasal dari kalangan militer, seperti Soeharto, mungkin Presiden Jokowi lebih berani dari Soeharto. Soeharto tidak pernah berani menolak permintaan Amerika dan Barat, buktinya perusahaan-perusahaan asing di Indonesia yang milik AS dan Barat, kita hanya diberi saham sebesar 9%. Di zaman Jokowi, perusahaan tambang emas terbesar di dunia milik Amerika Serikat yang dulunya hanya 9% saham pemerintah, sekarang diambil alih oleh Jokowi 51%, bahkan mau menuju 61% pada bulan Juni tahun ini. Perusahaan gas alam milik Chevron Amerika Serikat, yang sudah dikuasai 94 tahun, pada tahun 2018 Jokowi berhasil mengambil alih 100% sahamnya dan diserahkan kepada Pertamina. Perusahaan migas milik perusahaan dari Prancis yang sudah dikuasai selama 54 tahun, Jokowi berhasil mengambil alih sahamnya 100%. Kemudian Jokowi mengepung negara-negara Barat sendirian dengan menyetop ekspor bahan mentah. Tidak ada yang membantunya, hanya menteri-menterinya yang membantu Jokowi. Para politikus busuk yang lain hanya menebar fitnah dan menebar hoaks Jokowi antek Cina. Bukan hanya Barat yang menghajar Jokowi, tapi dari orang-orang kita sendiri juga ikut menghajar Jokowi. Mereka mengkritik Jokowi seolah-olah hilirisasi ini hanya menzalimi rakyat, menjual kekayaan alam Indonesia kepada Cina. Demo di mana-mana, seolah-olah mahasiswa lah yang paling benar. Padahal tujuan Jokowi memberikan keleluasaan Cina mengelola kekayaan alam Indonesia seperti nikel, karena Cina mau membantu Indonesia, agar kekayaan alam kita dikelola di negeri sendiri, dan setelah sudah menjadi barang jadi dan barang setengah jadi, baru diekspor. Agar keuntungannya bisa berlipat-lipat ganda. Sementara Barat, mereka inginnya Indonesia harus tetap mengekspor bahan mentah, dan dibuat menjadi barang jadi di negeri mereka, lalu bangsa kita dipaksa membeli barang kita sendiri dengan harga berkali-kali lipat mahalnya. Coba kalian berpikir pakai logika, barang kita dibeli oleh mereka dengan harga murah. Setelah dimodifikasi, kita dipaksa membeli barang kita sendiri dengan harga yang lebih mahal. Bukankah ini bentuk kolonialisme? Ini tidak ada bedanya dengan penjajahan di masa VOC. Kita dipaksa ekspor barang kita sendiri, selama ratusan tahun. Jadi kawan-kawan, jangan biarkan pemimpin-pemimpin kita berjuang sendiri. Jokowi sudah memulai perang ini, dan insya Allah, Prabowo Gibran akan melanjutkan perjuangan Presiden Jokowi. Kita dukung pemimpin yang berani menentang segala bentuk neokolonialisme atau penjajahan gaya baru, yang pernah dimulai oleh Bung Karno dan sekarang Presiden Jokowi.